Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Universitas Islam Riau dengan saya Siti Yuni Sartika dan teman saya Desiana Serli. Baiklah, di sini kami akan membuat sebuah tutorial tentang cookies. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu apa itu cookies. Cookies itu adalah suatu sistem yang dapat menyimpan data tertentu yang diperhitungkan oleh waktu. Jadi, dengan menggunakan cookies, kita bisa mengeset sendiri waktu cookies sesuai dengan yang kita inginkan. Berbeda dengan session, karena session tidak dapat menyimpan data secara lama. Sebab session itu tidak menggunakan fungsi waktu untuk penyimpanan. Jadi, untuk menyimpan data, sebaiknya kita menggunakan cookies. Baiklah, selanjutnya bagaimana penggunaan cookie pada client side. Cookie adalah sebuah nilai yang dikirimkan dan ditanamkan server pada komputer klien. Jadi, cookie ini tersimpan pada klien. Karena tersimpan pada klien, maka data pada cookie ini haruslah bersifat sekunder dan publik akses. Tidak boleh berupa data primer dan rahasia, seperti nama user dan password. Jadi untuk penyimpanan data login seperti nama user dan password itu sebaiknya kita menggunakan session, karena menggunakan session itu lebih aman dibandingkan dengan menggunakan cookie. Oke, next, selanjutnya bagaimana seperti apa fungsi cookie? Jadi cookie itu adalah media yang digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna. Misalnya seberapa sering kita mengakses, kapan waktu aksesnya, dan link-link apa saja yang sering kita klik. Jadi seperti itu fungsi cookie. Jenis cookie. Cookie ini mempunyai dua jenis. Yang pertama itu adalah non-persistent atau session cookies. Jadi non-persistent atau session cookies ini adalah cookie sementara yang hanya disimpan di memori browser. Jadi cookie ini akan hilang sewaktu user menutup browser. Dan biasanya cookie jenis ini digunakan pada shopping cart atau toko belanja online. Jadi dengan cookie, server tidak akan terbebani jika ada banyak user yang sedang berbelanja online. Jenis cookies yang kedua itu adalah persistent cookies. Cookies ini tersimpan di hard disk user. Jadi sering ya kalau kita login pasti memberikan opsi di atasnya, remember me saat login. Jadi itu merupakan salah satu jenis cookies yang berfungsi untuk mengetahui ketika kita atau ketika user kembali mengunjungi site mereka. Baiklah, kita masuk tentang cara membuat cookies. Di sini saya menggunakan PHP. Jadi cara membuat cookies yang pertama itu kita gunakan fungsi set cookie. Fungsi set cookie ini penulisannya seperti ini: set cookie name, value, expired, path, domain, dan secure. Di sini saya menggunakan 3 macam operasi saja, yaitu name, value, dan expired. Jadi name itu adalah nama dari cookie, value itu adalah nilai dari cookie, dan expired itu adalah batas waktu cookie. Jadi name dan value ini adalah wajib kita isi. Kalau expired itu bersifat opsional, bisa kita isi dan enggak. Baiklah, langsung saja kita ke coding tentang fungsi set cookie. Set cookie, kita buat nama cookie-nya di sini adalah operator. Kemudian saya set nilainya di sini adalah 2. Kemudian batas waktunya saya set 86.400 detik, artinya 1 hari. 86.400.
86.400 detik. Oke, di sini saya menggunakan fungsi set cookie pertama. Saya set namanya adalah operator, kemudian saya beri nilainya 2, dan waktu expired-nya saya set 86.400 detik, itu sama dengan 1 hari. Oke, baiklah, kita simpan. Ingat untuk menyimpan cookie, kita simpan di data C. Kita simpan di C, exampp, kemudian htdoc. Baiklah, karena tadi kita mengeset cookie dengan nama operator, jadi kita juga harus menyimpan dengan nama operator. Jangan lupa ekstensi filenya adalah operator.php. Oke, kita save. Coba kita panggil localhost operator.php. Oke, dia sudah terset kosong. Artinya untuk memanggil operator, kita harus membuat fungsi pemanggilan. Bagaimana cara mengambil data dari cookie? Untuk mengambil data dari cookie atau mengambil data operator yang sudah kita set tadi, kita menggunakan fungsi global sCookie. Kita menggunakan fungsi global sCookie dengan menggunakan iset. Oke, baiklah, langsung saja kita coba dengan menggunakan fungsi iset. If iset, kita menggunakan variabel global sCookie, $sCookie, kemudian kita panggil cookie yang sudah kita set tadi, yaitu dengan nama operator. Dengan nama operator. If iset global sCookie, kita panggil operator. Kemudian kita tampilkan untuk pilihan pertama, yaitu cookie tidak ditemukan. Jadi jika kita tidak mengeset atau jadi fungsi iset di sini adalah untuk mengeset data. Artinya jika cookie tidak diset atau cookie sudah kita hapus, nanti dia akan membaca echo cookie tidak ditemukan. Kemudian else echo, kita panggil lagi, dia akan menampilkan jika cookie-nya telah kita set. Dia akan menampilkan nilai untuk cookie dengan nama operator sama dengan, kita panggil operator tadi dengan menggunakan fungsi global sCookie. Kita buat di sini karena yang akan kita panggil operator. Kita buat operator. Terus
kita simpan. Terserah kita mau menyimpan dengan nama apa. Jadi di sini saya menggunakan saya memberi nama operator1.php untuk mempermudah. Operator1.php. Kita save. Coba kita panggil. Karena kita membuat nama operator1.php, kita panggil localhost operator1.php. Oke, dia di sini ditampilkan nilai untuk cookie dengan nama operator sama dengan 2. Karena di sini tadi kita sudah mengeset cookie dengan nama operator, nilainya adalah 2. Jadi ketika kita panggil, dia akan memanggil nilai dari operator, yaitu 2. Selanjutnya, cara mengubah nilai pada cookie. Sebenarnya cara merubah nilai pada cookie, kita bisa melakukan cara mengubah nilai pada cookie bisa kita lakukan dengan memakai cara yang sama saat kita membuat cookie, yaitu menggunakan fungsi setCookie. Baiklah, kita coba di sini. Di sini tadi kita sudah men-set cookie dengan nama operator, nilainya 2. Jadi untuk merubahnya, baiklah kita copy saja. Jadi untuk merubah nilainya kita buat di sini setCookie. Yang akan kita rubah tadi adalah nilai dari operator. setCookie, nama cookie-nya yang akan kita rubah adalah operator. Kemudian kita ganti nilainya. Mungkin tadi kita sudah membuat nilai cookie yang pertama adalah 2, kita ganti jadi 3. Oke, kita simpan. Kita buat nama operator2.php. Kita save. Operator2.php. Kita panggil localhost operator2.php. Operator2.php. Oke, kosong. Kita sudah mengeset bahwa operator, nilai dari operator ini tadi pertama adalah 2. Nih, nilai untuk cookie nama operator sama dengan 2. Terus kita rubah menjadi, sudah kita rubah nilai untuk operator sama dengan 3. Coba kita lihat apakah dia akan berubah. Oke, dia berubah. Nilai untuk cookie dengan nama operator sama dengan 3. Selanjutnya, cara menghapus cookie. Sebetulnya cookie ini akan otomatis terhapus setelah waktu expired yang tercapai. Seperti tadi kita sudah membuat waktu expired-nya adalah 86.400. Jadi 86.400 ini sama dengan 1 hari. Jadi setelah 1 hari cookie ini akan otomatis terhapus. Tapi untuk sewaktu-waktu kita ingin melakukan penghapusan, kita bisa mengeset waktu expired-nya dengan waktu sebelum sekarang. Misalnya kita isi dengan 1 jam yang lalu. Kemudian sebaiknya untuk menghapus cookie, kita kosongkan dulu variabel super global sCookie-nya. Kita kosongkan dulu variabel global sCookie-nya. Variabel global sCookie ini akan kita kosongkan nanti dengan fungsi unset. Oke, langsung saja kita coba dengan fungsi unset. Jadi unset itu untuk mengosongkan.
PHP, kita gunakan fungsi unset. Fungsi unset untuk mengosongkan variabel global sCookie. Unset sCookie, kemudian operator yang akan kita kosongkan adalah cookie dengan nama operator. Kemudian set cookie, nama cookie yang akan kita kosongkan adalah operator. Kita kosongkan variabel global sCookie-nya, kita kosongkan nilainya. Kita set waktunya, waktu sebelum sekarang. Oke, kita simpan. Unset sCookie operator, jadi kita menggunakan fungsi unset terlebih dahulu. Kita kosongkan unset, kita kosongkan cookie yang kita set cookie yang akan kita kosongkan, yaitu cookie dengan nama operator. Kemudian set cookie operator, kita kosongkan nilainya. Oke, kita simpan. Operator kita simpan dengan nama operator3.php. Kita panggil localhost operator3.php. Oke, untuk melihat atau untuk mengecek, kita lihat di operator1.php. Oke, dia akan mengatakan cookie tidak ditemukan. Seperti yang sudah saya jelaskan dari pertama tadi, bahwa fungsi set di sini adalah untuk mengeset nilai. Jadi apabila cookie-nya sudah kita hapus, dia akan membaca echo yang pertama, yaitu cookie tidak ditemukan. Oke, selanjutnya adalah cara mengecek cookie pada komputer pengguna. Untuk mengecek cookie pada komputer pengguna, kita bisa mengirimkan cookie dengan nama tes, kemudian dengan nilai tertentu, lalu membaca cookie tersebut. Jadi, jika cookie tersebut mengembalikan nilai sesuai dengan data yang kita set, berarti cookie pada browser pengguna telah diaktifkan. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini saya sudah membuat sintak cookie untuk pengecekan cookie, untuk mengecek cookie pada komputer pengguna. Oke, di sini saya membuat set cookie dengan nama tes. Saya kasih nama cookie di sini adalah tes. Kemudian saya set di sini dulu nilainya 0 dan waktunya 3600 detik. If count sCookie lebih besar dari 0, jika sCookie yang kita set lebih besar dari 0, dia akan mengatakan cookie telah aktif. Dan apabila kita mengeset cookie lebih kecil dari 0 atau 0, maka dia akan bilang cookie tidak aktif. Di sini saya mengeset nilai cookie adalah 0, berarti nanti dia akan mengatakan bahwa cookie tidak aktif. Oke.
Kita coba. Localhost test.php. Oke, dia bilang cookie telah aktif. Kita ganti 1. Lebih besar dari 0 adalah cookie telah aktif. Oke, dia sudah bilang bahwa cookie pada browser kita telah aktif. Pengiriman variabel dengan menggunakan cookie. Karena cookie ini dapat digunakan untuk menyimpan suatu nilai, maka cookie dapat digunakan untuk mengirimkan variabel antara halaman satu dengan halaman lainnya. Jadi nilai yang akan dikirimkan itu cukup disimpan di cookie, maka setiap halaman dapat mengaksesnya dengan menggunakan variabel global as cookie tadi. Di sini pertama saya buat proses pembuatan cookie-nya. Saya kasih nama filenya adalah cookie1.php. Saya kasih nama filenya adalah cookie1.php. Ini dia, cookie1.php. Baiklah, di sini saya memberi nilai untuk value yang pertama itu adalah Siti Yunisartika. Kemudian dollar value yang kedua itu adalah Desiana Serly. Saya set cookie username adalah as value, berarti nanti username akan berisi data yaitu Siti Yunisartika. Kemudian saya set cookie yang kedua itu adalah nama lengkap. Nama lengkap saya kasih di sini dollar value 2. Artinya nanti nama lengkap ini akan terisi dengan data yaitu Desiana Serly. Ini cookie 1 ini adalah halaman pengesetan saja. Jadi untuk mengecek, untuk melakukan pemeriksaan cookie nanti kita buat, saya sudah membuat cookies2.php. Jadi untuk mengeceknya, jadi ketika kita klik, dia akan melakukan pemeriksaan cookie di cookie2.php. Jadi cookie2.php. Nanti dia akan melakukan pemeriksaan di cookie2.php ini. Nah, untuk cookie1.php kita coba localhost cookie1.php. Oke, dia bilang ini halaman pengesetan cookie. Jadi ketika kita mengklik di sini, klik di sini untuk pemeriksaan cookie. Jadi ketika nanti kita klik di sini untuk pemeriksaan cookie, dia akan lompat ke halaman kedua yaitu cookies2.php. Kita lihat dulu cookies2.php. Jadi cookies2.php sama seperti awal, kita menggunakan fungsi iset. Di sini yang akan kita set adalah username. Kemudian if iset as cookie adalah nama lengkap. Jadi ketika kita sudah mengeset, dia akan bilang cookie yang bernama lengkap ada, isinya adalah sama seperti nama lengkap username juga. Username ada isinya yaitu, jadi dia akan memanggil username. Username tadi sudah kita set nilainya. Username sudah kita isi dengan as value 2 nanti, yang artinya username adalah Siti Yunisartika. Nama lengkap cookie yang bernama nama lengkap ada isinya adalah nama lengkap. Memanggil nama lengkap. Nama lengkap tadi sudah kita set yaitu dengan nilai as value 2. Artinya nama lengkap itu nanti akan muncul Desiana Serly. Jika cookie-nya sudah kita hapus, maka dia akan membaca echo yang kedua yaitu cookie yang bernama username tidak ada. Kemudian
cookie yang bernama nama lengkap tidak ada. Jadi untuk melakukan penghapusan cookie, kita harus membuat file yang ketiga, yaitu cookies3.php. Jadi ketika nanti kita klik, dia akan melakukan penghapusan cookie. Baiklah, kita klik dulu di sini untuk pemeriksaan cookie. Oke, cookie username ada isinya, yaitu Siti Yuni Sartika. Kemudian cookie yang bernama nama lengkap ada isinya adalah Desiana Sherly. Benar kan yang saya bilang bahwa username itu akan berisi Siti Yuni Sartika, dan nama lengkap akan berisi svalue 2, yaitu Desiana Sherly. Kemudian untuk melakukan penghapusan, kita klik di sini. Jadi nanti ketika kita mengklik di sini untuk penghapusan cookie, dia akan menghapus cookie. Kita lihat dulu sintak ketiga untuk menghapus cookie. Cookies3.php. Jadi set cookie username, kita kosongkan nilainya. Kemudian set cookie yang kedua, nama lengkap, juga kita kosongkan nilainya. Nanti dia akan membaca echo cookie berhasil dihapus. Ketika kita ingin melakukan penciptaan cookie kembali, kita klik cookie1.php kembali. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan, kita klik cookie2.php untuk melakukan pemeriksaan. Baiklah, kita coba. Kita hapus, klik di sini untuk penghapusan cookie. Oke, dia akan bilang bahwa cookie sudah berhasil dihapus. Kita periksa apakah cookie tadi benar sudah terhapus. Klik di sini untuk pemeriksaan cookie. Oke, di cookie 2 dia akan bilang cookie yang bernama username tidak ada. Kemudian cookie yang bernama nama lengkap pun tidak ada. Kemudian untuk untuk menciptakan kembali cookie, kita klik di sini. Kita klik di sini untuk penciptaan cookie. Oke, kita klik. Ini halaman pengesetan cookie. Kita lakukan pemeriksaan lagi. Oke, dia bilang lagi, dia akan nampilkan lagi cookie username ada isinya, yaitu Siti Yuni Sartika. Cookie yang bernama nama lengkap ada isinya adalah Desiana Sherly. Untuk menghapus, kita klik di sini untuk penghapusan cookie. Oke, kita klik cookie berhasil dihapus. Klik di sini untuk pemeriksaan cookie. Oke, fix. Selanjutnya adalah metode lain untuk mendukung penggunaan cookie. Jika aplikasi browser kita tidak mendukung untuk penggunaan cookie, kita bisa menggunakan metode lain untuk melewati informasi dari suatu halaman web ke aplikasi lainnya. Di sini saya akan membuat form login. Yang pertama saya kasih nama form1.php. Kemudian saya membuat dua form. Pertama form1.php, yang kedua welcome untuk memprosesnya. Kita nanti akan memanggil dari form ini akan melewati welcome2.php. Di sini untuk memprosesnya, di sini kita buat welcome.php dengan menggunakan metode post. Kita akan membuat form nama dan form umur. Form nama dan form umur. Kita kasih nama dengan nama name. Kemudian umur itu adalah age. Jadi ketika kita mengklik tombol submit, nantinya dia akan memproses ke halaman welcome.php. Jadi contohnya seperti ini. Kita panggil localhost. Di situ kita membuat form1.php. Oke, name saya contohkan di sini
Siti Yuni Sartika, age atau umur 17 tahun. Jadi ketika kita submit, ketika kita klik submit query, dia akan langsung ke halaman welcome.php. Dia akan memproses ke halaman welcome.php. Dia akan bilang, selamat datang Siti Yuni Sartika, Anda berumur 17 tahun. Jadi di form welcome.php kita buat selamat datang, kita panggil as post. Tadi kita menggunakan method post, kita panggil namanya, yang pertama itu name, kemudian kita panggil method post yang kedua itu adalah umur. Maka dia akan bilang, selamat datang Siti Yuni Sartika, Anda berumur 17 tahun. Tadi kita kasih name-nya itu Siti Yuni Sartika, kita set tadi umurnya adalah 17. Sampai di sini sudah mengerti kan bagaimana menggunakan cookie? Kemudian keamanan data dengan menggunakan cookie. Jadi dengan menggunakan cookie, dari tadi saya sudah bilang, dengan menggunakan cookie berarti data kita akan tersimpan di komputer klien. Itu artinya komputer klien itu bisa memodifikasi atau merubah data kita. Pastinya keamanan server akan terancam. Jadi jika kita akan menyimpan data yang bersifat personal, misalnya alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya, kita harus menggunakan enkripsi untuk melindungi data tersebut dari pihak yang tidak berwenang. Jadi contoh yang menggunakan cookie sekarang adalah Google dan YouTube. Google dan YouTube ini sudah mulai menggunakan cookie untuk menyimpan data login. Kalau kita login dan kita menutup browsernya, kemudian kita membuka kembali browsernya, kita tidak akan dihadapkan dengan halaman login lagi. Berbeda dengan Facebook, karena Facebook menggunakan session. Jadi ketika kita menutup jendela browser dan kemudian membukanya lagi, kita pasti akan dihadapkan dengan halaman login lagi. Selain menggunakan fungsi set cookie yang telah saya contohkan, kita juga bisa menggunakan fungsi set cookie seperti ini. Artinya kita langsung print datanya. Jadi di sini saya menggunakan set cookie. Saya set cookie dengan nama olahraga. Kemudian saya isi nilainya bulu tangkis. Jadi langsung di print nama cookie yang dibuat. Dia akan mengeprint, dia akan mencetak ini dolar olahraga. Dia akan mencetak bahwa nama cookie yang kita buat itu adalah olahraga. Kemudian kita print lagi datanya. Dia akan mencetak datanya di sini adalah bulu tangkis. Oke, coba kita lihat. Localhost olahraga.php. Oke, dia menampilkan nama cookie yang dibuat itu adalah dolar olahraga. Kemudian dia akan menampilkan datanya itu adalah bulu tangkis. Selain itu kita juga menggunakan fungsi set cookie seperti ini. Kita definisikan dulu nilainya. Di sini saya kasih dolar nilai, saya set datanya adalah Siti Yuni Sartika dan Desiana Serli adalah anak rajin dan pintar. Jadi set cookie kita kasih nama cookie-nya di sini adalah mahasiswi. Selanjutnya datanya itu adalah S nilai. Jadi ketika nanti ketika kita panggil, dia akan berisi cookie yang bernama mahasiswi ini adalah nilainya adalah Siti Yuni Sartika dan Desiana Serli adalah anak rajin dan pintar. Oke. Kemudian untuk memanggilnya kita menggunakan variabel global as cookie, yaitu kita menggunakan variabel global as cookie, yaitu karena cookie sudah kita set dengan nama mahasiswi, kita juga harus memanggil di sini dengan nama mahasiswi.
Oke, kita coba. Kita set dulu localhost mahasiswi.php. mahasiswi.php. Oke, jadi pengesetan ini hanyalah digunakan untuk mengeset, jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Jadi kalau misalnya dia tidak menampilkan apa-apa, berarti itu bukan error. Jadi untuk memanggilnya, tadi kita gunakan variabel sCookie. Kemudian kita panggil nama cookie tadi adalah mahasiswi. Ini saya buat nama cookie-nya adalah mahasiswi. Jadi kita panggil mahasiswi.php. Localhost panggil mahasiswi.php. Panggil mahasiswi.php. Oke, dia akan menampilkan Siti Yunisartika dan Desiana Sherly adalah anak rajin dan pintar. Karena di file mahasiswi tadi kita sudah mengeset bahwa cookie yang bernama mahasiswi adalah $nilai sudah kita kasih data, yaitu Siti Yunisartika dan Desiana Sherly adalah anak rajin dan pintar. Untuk menampilkan cookie, seluruh cookie yang telah kita set, kita juga bisa menggunakan langsung kita print variabel global sCookie-nya. Jadi print kita kasih di sini variabel global sCookie-nya. Jadi nanti dia akan mengeprint seluruh data, seluruh cookie yang telah kita set dari awal hingga akhir. Coba localhost print.php. Oke, tadi kita sudah membuat cookie dengan nama tes. Dia menampilkan cookie dengan nama tes. Nilainya tadi kita set 1. Kemudian cookie dengan nama olahraga. Ini cookie dengan nama olahraga. Itu datanya bulu tangkis. Datanya itu bulu tangkis. Kemudian kita juga sudah sudah mengeset cookie dengan nama mahasiswi. Kita set tadi cookie dengan nama mahasiswi. Datanya itu adalah Siti Yunisartika dan Desiana Sherly adalah anak rajin dan pintar. Oke, jadi dia menampilkan keseluruhan cookie yang telah kita set dari awal hingga akhir. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Gimana, gampang kan cara penggunaan cookie? Jangan lupa belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.